Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sebagai tim kontra. Saya Radia Salafadila sebagai pembicara pertama. Saya Tiara Fadila sebagai pembicara kedua. Dan saya Syeda Kumila Kamisa sebagai pembicara ketiga. Cara pertama, dari tim kontra akan menjelaskan mosi pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Dewan juri yang terhormat, pendidikan kita selama ini di masa pandemi dilaksanakan dengan cara jarak jauh memanfaatkan teknologi internet. Hal ini kita lakukan karena kondisi darurat. Ketika pasca pandemi, di mana 100% populasi manusia di Indonesia sudah divaksin oleh COVID-19 atau COVID-19 dengan mudah ditangani oleh tenaga medis, hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Dewan juri yang terhormat, efektivitas PJJ memiliki efektivitas yang rendah. Oleh karena itu, kami sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, pelajar diharuskan untuk otodidak dan mentor aktif menjelaskan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hal yang biasa kita lakukan ketika tatap muka. Mentor dominan menjelaskan dan murid memiliki cara belajar yang berbeda, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinetik. Hal ini akan mempengaruhi SDM kita dan akan semakin memburuk. Pendidikan kita pun akan semakin memburuk, ekonomi kita pun semakin memburuk. Bagaimana kita mewujudkan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum? Dewan juri yang terhormat, ketika siswa harus otodidak, siswa harus menggunakan internet, di mana informasi tidak semuanya dapat konfirmasi. Sedangkan pelajar terbiasa untuk menerima materi yang dijabarkan oleh mentor dengan metode tatap muka. Maka pelajar memiliki pemahaman yang rendah karena tidak terbiasa otodidak tadi. Hal ini juga dibenarkan oleh data survei Kemdikbud yang dipaparkan oleh publikasi data dan informasi Kemdikbud pada diskusi online UNJ. Data tersebut menyatakan bahwa 87 kegiatan yang dilakukan, mentor hanya memberikan soal. Maka dari itu, pelajar harus menyelesaikan soal-soal tersebut dengan cara otodidak. Dengan demikian, pelajar akan tidak memahami materi yang dijelaskan. Mengapa? Karena pelajar tidak biasa otodidak tadi. Dalam acara yang sama, beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada pelajar yang biasa bertanya secara langsung dan anak-anak kita tidak fokus. Ini adalah bukti bahwa pendidikan Indonesia yang selama pandemi ini semakin memburuk. Dewan juri yang terhormat, murid berhak mendapat pendidikan yang layak. Hal itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31. Pelajar, bagaimana bisa PJJ dikatakan sebagai pendidikan yang layak ketika pelajar tidak dapat memahami materi? Pendidikan Indonesia sudah mengalami permasalahan, bahkan sebelum pandemi, PJJ malah bisa memperburuk masalah tersebut. Kita sudah berada di posisi 6 terbawah berdasarkan Program for International Student Assessment. Kehadiran PJJ dapat memperburuk kondisi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya pembicara kedua dari tim kontra akan menjelaskan mengenai mekanisme dan solusi, argumen, serta dampak. Yang pertama adalah mekanisme dan solusi. Di sini, siswa tetap masuk sekolah pada hari Senin sampai Jumat ataupun Sabtu dan belajar tatap muka secara langsung dengan gurunya di sekolah dengan jadwal yang telah disesuaikan oleh pihak sekolah. Dewan juri yang terhormat, kami telah membagi menjadi 4 argumen penting. Yang pertama adalah keterbatasan internet. Tentu, siswa di perkotaan dengan siswa di pedesaan memiliki keterbatasan internet yang berbeda. Siswa perkotaan memiliki jaringan internet yang lebih cepat dibanding dengan pedesaan. Tentu, perbedaan hal tersebut akan berdampak kepada siswa yang berada di pedesaan untuk mencari ilmu untuk belajar secara mandiri di rumah. Kemudian, poin yang kedua adalah berkurangnya komunikasi sosial antara siswa dengan guru. Interaksi sosial merupakan kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk hidup sosial, yaitu manusia. Namun, apabila pendidikan jarak jauh pasca pandemi tetap diberlakukan, maka interaksi sosial akan berubah menjadi interaksi virtual di dunia maya. Dewan juri, hal ini akan berdampak kepada interaksi antara siswa dengan gurunya, di mana kemungkinan buruk yang akan terjadi adalah siswa tidak bisa mengenali gurunya, ataupun gurunya yang tidak bisa mengenali siswanya. Kemudian Dewan juri yang terhormat, argumen ketiga adalah kurangnya pemahaman terhadap materi. Dewan juri terhormat, apabila kita memiliki jaringan internet dengan koneksi yang kuat, namun sumber daya manusia yang menerimanya tidak siap dalam menampung hal tersebut, tentu akan menjadi hal yang sia-sia. Materi yang disampaikan tidak menyeluruh apabila pelaksanaan pendidikan jarak jauh diberlakukan menggunakan media internet. Kenapa? Karena apabila PJJ dilakukan, tentu akan kurang efektif. Hal ini karena media yang digunakan terhalang akan ruang dan juga waktu. Kemudian argumen terakhir yang keempat adalah minimnya pengawasan.
Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh Indonesia, yaitu kurikulum K13 yang menitik beratkan kepada sikap dari seorang siswa. Lalu bagaimana seorang guru dapat mengawasi siswanya, sedangkan penilaian utama dari guru tersebut adalah penilaian sikap dari siswa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, yang terakhir adalah kelebihan apabila kita mengadakan tatap muka. Yang pertama adalah kita dapat memanfaatkan fasilitas, dan yang kedua adalah kita lebih fokus dalam belajar. Hal tersebut sesuai menurut psikolog Ayu Sutomo yang dikutip dari fifa.co.id, yang mana dalam belajar ada 3 elemen penting agar informasi dapat diserap secara maksimal. Informasi yang pertama adalah informasi verbal, vokal, dan visual. Apabila kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung, tentu ketiga elemen tersebut akan terserap dan juga akan berjalan secara baik, sehingga siswa akan menerima informasi dengan baik dan juga paham akan materi yang disampaikan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga. Baik, Dewan Juri terhormat, saya sebagai pembicara 3 dari tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pada pagi hari ini. Karena mengapa Dewan Juri terhormat? Yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Mari kita lihat Dewan Juri. Ketika melaksanakan pendidikan jarak jauh, artinya di sini penerima materi seperti siswa, mahasiswa harus memiliki akses. Akses ini berupa apa Dewan Juri? Berupa kuota dan jaringan Dewan Juri. Pertama, jaringannya tidak selalu stabil Dewan Juri. Ketidakstabilan jaringan ini akan mengganggu proses pembelajaran Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri, banyak sekali siswa dan mahasiswa yang mengeluh karena terus-menerus mengeluarkan uang untuk membeli akses internet ini Dewan Juri. Akses internet berupa apa? Berupa kuota Dewan Juri. Seringkali ketika mahasiswa ini ingin bertanya pun ketika dalam media virtual, mereka kehilangan akses sehingga pembelajaran ini tidak terlaksanakan dengan baik Dewan Juri dan tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah Dewan Juri, tingkat pemahaman materi. Mari kita lihat Dewan Juri yang terhormat. Ketika pembelajaran jarak dekat, siswa kerap kali mengalami hilang paham terhadap materi Dewan Juri terhormat. Ketika mereka hilang paham ini, mereka memiliki keinginan untuk bertanya Dewan Juri. Artinya di sini ketika mereka memiliki keinginan untuk bertanya, mereka dapat bertanya langsung kepada mentor atau kepada guru yang bersangkutan. Nah, ketika pembelajaran jarak dekat atau tatap muka langsung, mereka berkesempatan langsung untuk bertanya karena tidak adanya perbedaan waktu, ruang, dan tempat. Ketika pembelajaran jarak jauh, artinya di sini mereka memiliki perbedaan ruang dan tempat Dewan Juri. Ketika mereka ingin bertanya namun terjadi disconnect atau ketika sinyal ini hilang, artinya di sini mereka terhambat untuk bertanya Dewan Juri. Apakah ini tidak menimbulkan sebuah kesenjangan di mana ilmu ini tidak tersampaikan dengan baik Dewan Juri? Memang Dewan Juri terdapat fitur-fitur seperti Zoom, Google Meet yang mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini Dewan Juri terhormat. Tapi mari kita lihat lagi Dewan Juri, ini balik lagi ke minimnya pengawasan. Siapa yang mengawasi mereka ketika mereka melaksanakan Zoom, Google Meet, dan pembelajaran daring ini Dewan Juri? Bukankah mereka bisa saja mengkelabui mentor, mengkelabui guru, dan mengkelabui dosennya dengan cara mematikan kamera dan melakukan aktivitas berselancar di media sosial Dewan Juri? Bukankah ini sebuah penumbuhan karakter yang tidak diinginkan Dewan Juri? Nah, dari sini Dewan Juri, bukankah K13 merupakan kriteria penilaian atau penilaian sikap yang diutamakan dalam pendidikan K13 di Dewan Juri? Artinya bagaimana cara seorang mentor dalam menilai sikapnya Dewan Juri, karena mereka tidak melakukan tatap muka secara langsung, sedangkan penilaian sikap merupakan kriteria penilaian paling utama di kurikulum 13. Kemudian Dewan Juri terhormat, di sini biaya uang yang dikeluarkan ketika pendidikan jarak jauh sangatlah besar Dewan Juri. Yang pertama, mereka sudah mengeluarkan uang bulanan untuk membayar uang bulanan di sekolah Dewan Juri, dan itu pun jumlahnya tidak sedikit. Kemudian mereka juga harus mengeluarkan uang lagi untuk memadai akses internet seperti wifi, kuota, dan lain-lain. Memang Dewan Juri, pemerintah sudah mensubsidi beberapa masyarakat, namun perlu kita garis bawahi, subsidi kuota ini tampaknya tidak merata Dewan Juri. Banyak sekali siswa tidak mendapatkan subsidi, sedangkan Dewan Juri subsidi ini sangat dibutuhkan. Maka dari itu Dewan Juri, pendidikan jarak jauh ini tetap menimbulkan kesenjangan sehingga tidak dapat dilaksanakan. Kemudian Dewan Juri terhormat, di sini peran guru yang kurang Dewan Juri. Lebih banyak menggunakan guru kehilangan perannya sebagai guru untuk memberikan materi. Mereka lebih banyak menggunakan YouTube, media-media lain yang dapat mewakili mereka. Sedangkan siswa butuh guru untuk menjelaskan lebih dalam Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Dewan Juri. Dewan Juri terhormat, mencerdaskan memajukan kesejahteraan umum dicapai dengan apa? Dicapai dengan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang baik dicapai dengan pembelajaran dan mutu yang baik Dewan Juri. Maka dari sini pembelajaran tatap muka adalah mutu yang baik untuk meningkatkan skill dan kemampuan sumber daya manusia agar dapat memajukan kesejahteraan umum. Maka di sini kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui mosi kita pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.